Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin yang belum i'tikaf, mari kita i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kita mengenal yang namanya khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan. 14 abad ke belakang di dalam kitab Nashai'ul Ibad dia telah mengatakan arba'atun dohiruhunna fadilah wa batinuhunna faridoh. Ada 4 perkara secara dohir adalah fadilah, suatu keutamaan, tapi secara batiniah, kacamata batin adalah suatu kewajiban. Yang ke-1, mukhalatus sholihina fadilah, campur gaul, duduk babarengan sama orang-orang yang soleh adalah suatu keutamaan. Mengikuti jejak orang-orang yang soleh adalah suatu kewajiban. Duduk saja suatu fadilah, mengikuti jejak orang-orang yang soleh adalah suatu kewajiban. Memandang saja para ulama, dia adalah suatu keutamaan. Mengikuti jejak-jejak para ulama, orang-orang yang soleh khususnya adalah suatu kewajiban. Jalisul ulama wal hukama fa innallaha yuhyil qalbal maita binuril ulama wal hukama kama yuhyil ardal maita biwabil matar. Duduklah kamu sekalian dengan para ulama, dengan para hukama. Fa innallaha yuhyil qalbal maita binuril ulama wal hukama. Nanti Allah akan menurunkan nur cahaya dalam hati kita bagaikan tanah yang tandus kena air hujan. Sekeras-kerasnya hati kita, mungkin kita ada suatu persoalan, dekatilah para ulama. Setidak-tidaknya ingin kita melakukan hal-hal yang tidak baik, insya Allah ada penjuk hati, penenang jiwa. Wasilahnya dari cahayanya, wasilahnya dari nasihatnya para ulama wal hukama. Yang kedua, wa tilawatul Qur'ani fadilah, membaca Al-Quran adalah suatu keutamaan. Wal amalu bihi faridoh, mengamalkan Al-Quran adalah suatu kewajiban. Memandang saja Al-Quran, memegang saja Al-Quran, itu adalah dia kalamullah. Walaupun hanya kita di rumah memandang saja Al-Quran, dia kalamullah. Lama-kelamaan dia ingin memegang, ini catatan kalamullah. Awal akhir kita ingin membaca apa isi kandungan kalamullah. Wasilahnya Umar bin Khattab, sekeras-kerasnya hati Umar bin Khattab, dia mendengar bacaan Al-Quran dari adanya, masuk Islam bukan karena kekerasan. Dia mendengarkan Al-Quran dari adanya. Dia ahli sastra, dia ahli bahasa. Benar, Al-Quran ini bukan buatan manusia, bukan kata Muhammad, tapi benar-benar kalamullah. Masuknya Umar bin Khattab dari selain daripada Rasulullah doanya, dia mendengar kalamullah. Hadirin jamaah rahimakumullah, man qara'a kitaballah, barang siapa yang membaca Al-Quran minimal harfan 1 huruf, hasanatan suatu kebaikan, bahkan bi asri asyar sampai 10 kebaikan. Kata Rasulullah, ma'akulu alif lam mim, saya tidak mengucapkan membaca alif lam mim harfan 1 huruf, tapi alif lam mim setiap huruf 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Berarti mengucapkan alif lam mim saja minimal sudah 3 kebaikan. Kalau Allah menghendaki 30 kebaikan sampai 700 kebaikan. Yang ketiga, kata Utsman bin Affan, wa ziyaratul kuburi fadilah,
wal istidadu lahu faridah, jarah ke makam suatu keutamaan. Minimal mengikuti, mengenang orang tua kita, mengenal jasa-jasa para pahlawan. Tapi wal istidadu bihi faridah, mempersiapkan diri untuk tinggal di makam adalah suatu kewajiban. Mudah-mudahan kita berjamaah di sini, duduk bersama di sini, minimal setiap duhur mendengarkan kultum. Mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah untuk bekal kita di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, kata Utsman bin Affan, wa iyadatul maridi fadilah, menengok orang sakit adalah suatu keutamaan. Wattihadul wasiyah, memberikan nasihat kepada orang yang sakit adalah suatu kewajiban. Minimal setidak-tidaknya memberikan kesemangatan untuk hidup panjang. Setidak-tidaknya mendoakan yang paling kotor, isbi anta syafila syafi'a illa anta sifat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Bahkan Rasulullah, ada yang namanya Jurej, dia sakit, dia sangat membenci kepada Rasulullah. Kalau lewat kononya meludahi segala macam. Lalu dia sesudah sholat, mana Jurej, saya tidak melihat Jurej sudah lama. Ya Rasulullah, Jurej sakit parah, sekarang tidak bisa keluar. Dia rindu kepada orang yang suka meludahi kepada Rasulullah. Dia rindu kepada orang suka mencap Rasulullah. Mari kita tengok. Sahabat tercengang, di mana ya Rasulullah, kenapa engkau menodang? Mari kita didoakanlah oleh Muhammad Rasulullah, padahal dia sangat membenci kepadanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.